sahabat GPIB yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Mariori Anastasia Tuhumena. Saat ini, saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Efata Guntung Payung, Ospelkes Sumber Hidup Sebamban. Sahabat GPIB, untuk mengawali setiap aktivitas dan kerja layan kita di hari ini, mari kita mendasari seluruh kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di hari yang baru dan kami boleh bangun di pagi hari ini, itu semua karena karya keselamatan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Sehingga kami memasuki hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, ketika kami akan melakukan seluruh tugas tanggung jawab, bahkan seluruh aktivitas kerja layan kami mau mendasari seluruh kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kami mengerti dan memahaminya, dan kami menjadi pelaku firman. Mari Tuhan Yesus, inilah kami semua. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk ada di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 7-11. Kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi demikian. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sikap mengeraskan hati ketika mendengarkan firman Tuhan adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan. Karena dengan sikap yang demikian mau menyatakan bahwa seseorang itu tidak mau menerima dan bahkan menolak teguran atau nasihat yang diberikan melalui firman Tuhan. Apalagi kalau firman itu mengena dengan dirinya, pasti akan ada penolakan-penolakan yang terjadi. Entah penolakan itu terjadi di dalam pikirannya ataupun di dalam hatinya. Dan hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Yang bukan hanya dalam konteks bacaan kita, melainkan juga umat Tuhan di zaman sekarang. Sikap orang yang mengeraskan hati ketika mendengarkan firman Tuhan juga adalah ketika firman itu hadir menegur dan menasihati dengan keras, bukannya introspeksi diri, malah tidak mau menerima
bahkan mempermasalahkan serta mempersoalkan kebenaran firman tersebut ketika didengarkan. Dan masih banyak sikap-sikap penolakan yang lainnya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10, ada kata sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Itulah yang dimaknai dengan sikap-sikap penolakan yang terjadi ketika ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pada akhirnya tidak ada dalam pembaharuan hidup, tidak ada dalam pertumbuhan iman, bahkan tidak terjadi pembaharuan hidup yang sungguh-sungguh. Untuk itu sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari firman Tuhan saat ini. Bahwa orang yang mengeraskan hati atau sesat hati dalam mendengarkan perkataan atau firman Tuhan bukanlah hal yang baru, melainkan sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam bacaan kita saat ini menceritakan kembali bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, bahkan berkepala batu. Berkali-kali Tuhan memimpin mereka dalam kebenaran. Berkali-kali Tuhan mendidik mereka dalam kebenaran. Namun mereka selalu menyimpang. Bangsa ini terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan firman-Nya. Hal ini memperlihatkan sikap mereka yang menolak dan tidak mau menerima perkataan firman yang disampaikan oleh Musa, yang berarti bangsa ini juga menolak kebenaran firman Allah atau perkataan firman Allah, yang pada akhirnya bangsa ini hanya mengalami kegagalan sekalipun mereka sudah merasakan dan mengalami penyertaan Allah. Atas sikap keras hati, keras kepala, bahkan berkepala batu itulah maka sangat sulit terjadi perubahan di dalam kehidupan bangsa ini. Atas apa yang terjadi dengan nenek moyang atau bangsa Israel inilah, maka penulis surat Ibrani hadir mengingatkan setiap umat Tuhan atau setiap orang-orang Kristen Ibrani yang berlatar belakang Yahudi untuk jangan hidup seperti nenek moyangmu bangsa Israel, memiliki sikap yang keras hati, memiliki sikap yang keras kepala dan berkepala batu. Ketika perkataan firman itu disampaikan, ketika mendengarkan perkataan firman itu. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak bisa dinasehati. Meskipun mereka mungkin merasakan suara lembut firman Tuhan dalam hatinya yang menegur saat berbuat salah, belum tentu mereka akan tersentuh. Melainkan yang terjadi adalah mengabaikan suara lembut firman Tuhan itu dan tetap hidup di dalam dosa. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani juga menegur dengan keras agar orang-orang Kristen Ibrani yang berlatar belakang Yahudi ini tidak hidup seperti nenek moyang mereka,
memiliki sikap keras hati yang mendatangkan murka Allah, sehingga tidak dapat memiliki dan menikmati penggenapan janji Allah. Dengan demikian, apa yang disampaikan firman Tuhan saat ini juga mau mengingatkan sahabat GPIB semuanya dimanapun berada. Kalau mendengarkan firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu tegur dengan keras, jangan juga mengeraskan hati. Karena hal tersebut tidak disenangi oleh Allah dan bahkan mendatangkan murka Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kita tidak dapat hitung sudah berapa kali kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam setiap ibadah yang dilakukan dan diikuti. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh membuka hati menerima firman itu dan kemudian kita melakukannya? Ataukah kita hanya sekedar mendengar dan berkeras hati dengan tidak setuju dan tidak mau melakukannya? Apalagi kalau firman itu mengena pada diri kita masing-masing pribadi. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau membuka hati untuk mendengar dan menerima firman Tuhan itu, maka kita mau mengalami pembaruan hidup, perubahan hidup, dan kita mau bertumbuh dalam iman. Dengan cara dan sikap yang demikian, maka kita akan menerima segala berkat dan penyertaan serta pengenapan janji Allah. Untuk itu mari sahabat GPIB dimanapun berada, janganlah kita keraskan hati ketika firman yang kita dengarkan itu hadir menegur dengan keras dan tegas. Namun mari bukalah hatimu, introspeksilah dirimu, maka engkau akan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ingat, cara Tuhan bekerja itu dengan cara mengingatkan setiap umatnya melalui perkataan firman-Nya. Dengan perkataan firman-Nya, Ia mau mengajar, Ia mau menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Sehingga kita diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, marilah kita sungguh-sungguh memaknai firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka marilah kita mengaminkan firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ketika kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh membuka mata kami, menghirup udara pagi hari, menerima segala karya baik daripada Tuhan, dan juga kami sudah boleh ada di dalam perenungan akan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kami semua dapat melakukan firman ini dengan sungguh-sungguh, memaknainya dengan sepenuh hati, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, buatlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mau menerima perkataan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu membuka hati, menerima, mengintrospeksi diri, supaya kami dapat hidup dalam pertumbuhan iman
yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Maka itu, ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan sahabat GPIB dimanapun berada. Ketika mereka akan menjalani seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab pelayan mereka di hari ini, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah seluruh seruan doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Amin. Berakhir sudah renungan morning call di pagi ini. Saya mengucapkan selamat beraktivitas bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.